now shines for all to see. Bapa kami yang di surga, Bapa kami. Come on, every voice now, lift his name. Oh, your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Your name is victory. All praise will rise to Christ our King. Fear that held us now gives way to him who is our peace. His final breath upon the cross is now alive in menangkan kota Depok dan sekitarnya hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami minta juga Tuhan Yesus, urapan Allah Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus tercurah atas Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, Tante Elsa Tuhan Yesus. Kami minta wibawa ilahi turun atas Tante Elsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang supranatural Tuhan turun atas Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya akan banyak transformasi yang akan dilakukan di bawah kepemimpinan beliau Tuhan Yesus. Urapi para wakilnya Tuhan Yesus dan jajarannya. Urapi Om Haryanto, urapi Ko Ibnu, urapi Kesha Tuhan Yesus. Urapi juga keluarga intinya Tuhan Yesus. Kakak Bella, Kak Steven Tuhan Yesus, Kayla Kena Tuhan. Segala yang ada di rumahnya Tuhan, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di bawah kepemimpinan beliau Tuhan Yesus, Sawangan boleh memuliakan Tuhan. Kota Sawangan boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus, Ibu Gembala kami terkasih ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dikasih Sawangan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu hadirat Allah ada di tempat ini. Kami juga Tuhan Yesus berdoa bagi bangsa kami tercinta Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, pemimpin yang ada Tuhan Yesus adalah pemimpin yang adil yang daripada-Mu. Pemimpin yang mau taat Tuhan Yesus. Kami katakan damai sejahtera Allah berlimpah-limpah-limpah atas bangsa kami. Urapi tanah air dan udaranya Tuhan Yesus. Biar segala yang bernafas di bangsa kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Bertahtalah Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh berdialog dengan Engkau hari ini Tuhan Yesus. Bukakan hati kami, bukakan telinga kami Tuhan Yesus. Agar kami boleh mendengar suara-Mu, agar mata kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Roh Kudus melayang-layang di tempat ini Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus, Bapa dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab segala yang Kau jadikan baik bagi kami Tuhan. Tidak dapat kami hitung kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku,
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Tuhan, kasih
hati yang dijamah hari ini. Sebab sudah ada yang dipulihkan hari ini. Take this place, Jesus. Sebab ada sesuatu yang dilepaskan hari ini. Sebab Engkau sudah menghancurkan siasat iblis di tempat ini, Tuhan. Bakar setiap kami dengan roh-Mu, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu, segala puji
berikan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau mengambil bagian kami untuk bergirang dan bersorak-sorai. Sebab baik rancangan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Boleh tengok sebelah kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, kasih senyuman yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari sama-sama gerakkan badanmu ke kanan ke kiri Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, katakan ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Saya mau lihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow, kita semua di sini merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
sukacita hari ini, amin. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Yang pertama akan diadakan ibadah fellowship Ya'ahu pada bulan ini, yaitu di tanggal 21 September 2024 jam 6.30 malam di ruang sekolah minggu. Dan akan dilayani oleh Pastor Aldrin. Mari ajak teman dan keluarga Nias kita bersama Bapak Ibu Saudara untuk ibadah di tempat ini. Kemudian akan diadakan juga ibadah energetik pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 jam 7 malam di IRC Sawangan dan akan dilayani oleh Pastor Yolanda Virginia. Ya baik, itu pengumuman untuk sepekan Bapak Ibu Saudara. Saya juga rindu bertanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ke IRC Sawangan? Boleh lambaikan tangannya. Ada pengerjaan dan volunteer yang akan berdoa dan perkenalan untuk Anda. Ada Bapak Ibu Saudara? Oh, ada di sebelah sini. Selamat datang kakak. Nanti setelah ibadah ini jangan pulang dulu ya, karena akan ada pengerja yang berdoa dan perkenalan untuk kakak. Jika belum memiliki ibadah yang tetap Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk hadir kembali minggu depan ke IRC Sawangan ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu Saudara? Baik, kalau sudah tidak ada Bapak Ibu Saudara, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa sebentar lagi kita akan kembali menyambut Natal. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu IRC Sawangan mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menabur untuk acara ibadah Natal kita nanti ke kotak yang telah disediakan di depan. Dan persembahan hari ini ada 3 kali, persembahan Natal, diakonia dan juga persembahan umum. Mari kita persiapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami tahu Tuhan berkat-Mu tidak terputus dalam hidup kami. Kini tiba saatnya kami akan memberikan apa yang terbaik Tuhan Yesus dari apa yang Kau titipkan Tuhan Yesus bagi kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu akan dikelola dengan baik di tempat ini untuk pekerjaan Allah yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapa-Ku. Sampai nama-Mu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua
Tuhan Yesus. Hidup kami semuanya anugerah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami Tuhan Yesus bukan untuk kami sendiri Tuhan. Tapi Tuhan, hidup kami Tuhan, biar Engkau pakai Tuhan Yesus lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus hati yang mau diajar Tuhan Yesus. Hati yang rendah hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami Tuhan Yesus keluar dari ruangan ini menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kami menjadi orang yang benar. Kami menjadi orang yang disukakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Boleh kita satu kali aplaus untuk teman-teman kita yang di atas yang sudah melayani kita hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman di sini, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Benar banget Bapak Ibu semua, kalau hidup kita ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya bisa berada di sini juga semua karena anugerah Tuhan. Juga sudah ada jadwal hari ini, tanggal 15 September ini sudah dari tahun lalu. Dari sekretariat. Jadi saya deg-degannya udah dari tahun lalu Bapak Ibu. Bercanda ya. Saya sudah menyiapkan firman Tuhan hari ini. Dan saya yakin ini kita bisa belajar hari ini. Dan juga bisa kita bawa ini supaya menjadi berkat juga buat orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Yang gak usah dijawab. Tapi kita jawab dalam hati saja. Pertanyaannya adalah, kan di sini anak-anak Bapak Ibu kan Bapak Ibu udah mendekati Jaksel gitu ya. Jadi pasti bisa lah bahasa Inggris dikit-dikit gitu ya. Dan pertanyaannya yang Bapak Ibu tanyakan kepada diri Bapak Ibu sendiri adalah, when people look back at your life, ketika orang melihat kembali kepada hidup Bapak Ibu, apa yang akan mereka ingat? Ketika mereka melihat Ibu Lulu, apa yang mereka akan ingat dari Ibu Lulu? Apakah suka foto-foto? Apakah muka Ibu Lulu seperti Ibu Sri Mulyani gitu kan? Atau seperti apa? Atau kebaikan apa yang orang akan ingat ketika mereka melihat kehidupan kita? Apa yang mereka lihat Keisha dan apa yang akan mereka ingat tentang Keisha? Ketika Keisha udah mungkin gak ada di dunia ini, what will they remember of me gitu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Dan inilah menjadi hari ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Dan mungkin kok baru juga ke gereja, maksudnya masih pagi nih Kak gitu kan. Kok ngomongnya udah kayak gini sih gitu kan. Tapi Bapak Ibu 2 minggu belakangan ini kita semua belajar dari orang yang sudah meninggalkan kita. Mungkin orang itu gembala kita, papa, mentor, best friend. Mungkin juga seseorang yang pasti ada special in our hearts gitu. Dan itulah kepergiannya dia membuat kita belajar, amin. Membuat kita banyak belajar dan membuat kita bisa untuk melanjutkan apa yang sudah ditaburnya di pelayanan, di kehidupan. Dan pasti akan memberkati kita hari ini Bapak Ibu. Dan ketika kita kembali ke debu menjadi debu gitu, tanah kita menjadi tanah gitu ya. Apa yang kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan hari ini yang saya akan bahas adalah legacy. Katakan bersama-sama legacy. Legacy itu artinya adalah warisan. Warisan ini kalau bagi orang dunia mungkin mereka menyiapkan ketika mereka meninggal rumah yang banyak. Ada di PIK, ada di Pondok Indah, ada di Pondok Cabe. Semuanya disiapkan untuk anak cucunya. Mungkin juga disiapkan itu adalah deposito di bank gitu ya. Mereka siapkan itu. Tapi Bapak Ibu hari ini ketahuilah bahwa warisan itu hanya sementara Bapak Ibu. Itu bisa hilang, itu bisa habis, itu bisa diperebutkan. Banyak hal karena itu adalah sesuatu yang sementara. Tapi hari ini biarlah kita belajar untuk kita meninggalkan warisan ilahi.
Amin. Untuk generasi-generasi berikutnya. Untuk anak, cucu, Bapak Ibu semua. Kita semua untuk hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Lalu hari ini kita akan belajar 3 legacy yang harus kita tinggalkan. Dan ini hal-hal yang kita belajar dari saya pribadi, dari papa saya sendiri gitu ya. Yang pertama, legacy of faith. Katakan bersama-sama, legacy of faith. Sekali lagi, legacy of faith. Artinya adalah warisan iman. Kita sebagai orang Kristen, iya betul kita punya iman. Kita percaya dengan Tuhan. Tapi ini bukan berhenti di kita saja. Bukan berhenti di Bapak Ibu saja. Tapi ini harus diturunkan ke generasi-generasi Bapak Ibu. Mari kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku terikat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu. Kitab Timotius ini ditulis oleh Paulus. Saat itu Paulus sedang mengingatkan Timotius bahwa iman yang dimilikinya adalah iman dari generasi sebelumnya. Ada 3 generasi yang mewarisi iman itu sampai pada akhirnya kepada Timotius. Dari neneknya, dari ibunya sampai ke Timotius. Artinya Bapak Ibu, iman itu bisa diwarisi. Iman itu next, maka dari itu saya mau bilang bahwa iman itu bukan hanya urusan pribadi Bapak Ibu. Kita merasa bahwa oke, saya punya iman, selesai sampai situ. Tapi Bapak Ibu, iman itu yang pertama harus dipelihara. Lalu dibagikan dan diteruskan. Dipelihara ketika masalah datang. Mungkin kita ngerasa kita udah hidup benar. Kita ngerasa kita udah pelayanan. Setiap minggu kita udah ibadah. Kita udah sepertinya tuh kita ngerasa bahwa hidup kita sudah benar. Tapi apakah masalah dalam kehidupan kita itu bisa memilih datangnya kepada orang-orang benar atau tidak? Masalah gak bisa memilih mau datangnya kepada siapa. Masalah juga gak bisa milih, oh maunya sama Pak Steven aja deh. Oh maunya sama Ibu Lian aja deh. Gak bisa. Masalah itu sama semua kita Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ada hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Masalah finansial, masalah pernikahan, masalah kesehatan. Itu bisa membuat iman kita pudar. Karena apa? Karena kita melihat fakta Bapak Ibu. Kita melihat kenyataan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita harus tahu bahwa fakta harus tunduk kepada firman Tuhan, amin. Maka dari itu, ketika saat-saat persoalan datang, kita harus memelihara iman kita. Kita harus terus mengaktifkan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika di rumah sakit selama 2 bulan itu, keluarga kita itu udah kayak keluarga selebriti gitu kan. Kenapa bisa begitu? Karena kita kalau nyampe di lobi kita udah disambut sama satpam-satpam. Kalau kita masuk gitu, kita di ruang tunggu, kita sama OB-OB ini sudah bestie banget gitu kan. Sama suster dan dokter gitu. Karena apa? Yang kita bagikan itu bukan kesedihan. Yang kita bagikan itu bukan kekecewaan. Tapi yang kita bagikan itu iman kita kepada Tuhan. Karena mereka gak tahu siapa yang ada dalam diri kita. Yaitu adalah Tuhan. Maka itu kita harus membagikan itu Bapak Ibu. Kita terus berdoa, kita terus memuji menyembah Tuhan di keadaan apapun. Bahkan di dalam kondisi gak enak pun Bapak Ibu. Karena itulah yang akan dilihat oleh anak dan cucu Bapak Ibu semua. Karena mereka juga pasti akan mengalami masalah, betul? Mereka juga akan mengalami percobaan hidup. Tapi ketika mereka lihat bagaimana orang tua saya menyelesaikan masalah. Apakah ketika ada masalah datang, mereka datangnya ke dukun, bukan ke Yesus. Itu menjadi teladan, itu menjadi contoh. Ketika ada sesuatu hal yang gak enak terjadi, gimana ya kalau orang tua saya menyelesaikan masalah ini? Respon hatinya seperti apa ya? Apakah bersungut-sungut atau tetap pujian penyembahan, tetap bersyukur? Anak-anak Bapak Ibu itu pasti melihat itu. Dan percayalah itu akan menjadi warisan yang terbaik bagi mereka Bapak Ibu. Kita gak harus berbangga dengan kekayaan dan legacy secara materi yang kita tinggalkan. Tapi kita harus berbangga ketika
anak dan cucu Bapak Ibu semua itu hidup melalui teladan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bangga dengan hal itu. Karena hal itu kekal. Hal itu gak sementara. Dan hal itu akan terus diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Amin Bapak Ibu. Dan harus juga dibagikan. Mengapa harus dibagikan? Karena seperti saya bilang tadi bahwa masalah itu gak pernah melihat siapa yang akan dia hampiri. Tapi ketika kita punya iman dan mengaktifkan, memelihara iman itu, kita bisa menguatkan orang lain. Ketika mereka, teman-teman kita, atau tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, yang iman yang lagi pudar karena masalah mereka, kita bagikan iman kita. Kita katakan bahwa kita harus tetap percaya sama Tuhan, apapun yang terjadi. Iman itu bukan masalah sakit sembuh Bapak Ibu, ada masalah selesai masalahnya. Tetapi semua iman itu adalah tentang apapun yang terjadi, Yesus tetap Yesus. Amin. Kebaikan Tuhan, rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik. Itu keluarga kami, perkataan tadi itu teruji dalam keluarga kami. Bukan masalah sakit sembuhnya Bapak Ibu. Walaupun harus ada yang kehilangan, tapi kami tetap tahu itu semua rencana Tuhan. Itu tetap untuk kebaikan Tuhan. Dan kami, walaupun masih sedih juga gitu ya, tapi He's happy dan kami percaya bahwa Papa kami, gembala Bapak Ibu Saudara sudah senang bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Terlalu mengasihi dan itu saya sangat percaya dengan hal itu. Terlalu mengasihi sampai akhirnya Tuhan mau bilang, gue yang buat dia, gue juga mau dong yang ambil dia. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu gak ada semuanya yang kita miliki. Bahkan istri, anak, cucu, suami, itu semua Tuhan yang miliki. Amin. Tuhan bisa ambil kapan saja, Tuhan bisa kasih apa aja. Tapi semua kembali lagi itu untuk Tuhan dan hanya Tuhan membagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lalu poin yang kedua yang akan kita belajar hari ini yaitu adalah the legacy of love. Katakan bersama-sama, legacy of love. Artinya adalah warisan kasih. Coba yang sebelah kanan kirinya ada pasangannya bilang I love you gitu. Nah, jangan kaku-kaku gitu ya, tolong. I love you, ya kan. Iman kasih Bapak Ibu, legacy of love, warisan kasih. Mari kita bersama-sama buka di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sudah saya bantu dengan slide. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dalam Alkitab ini dikatakan kasih inilah kasih agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang tanpa syarat Bapak Ibu. Mungkin kita secara manusiawi yang sudah pernah dikecewakan oleh orang lain. Mungkin yang pernah diputusin ya kan. Mungkin pernah dibohongin sama partner. Mungkin yang pernah dikecewakan sama orang gitu ya. Akan merasa bahwa susah untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kita. Tapi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Maka kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi orang lain. Tanpa syarat. Jangan kita mengasihi dengan syarat Bapak Ibu. Oh kalau gue bantuin ini bakal dikasih berapa ya. Bakal dibalikin berapa ya. Atau bahkan dia bakal bantuin gue gak ya kalau misalnya gue dalam kesusahan juga. Atau cengli gak ya kalau gue bantuin dia gitu kan. Bahasa itu. Lalu kalau kita Bapak Ibu sudah ditaruh Tuhan untuk memberi, untuk membantu orang, biarlah itu stop sampai di situ. Amin. Jangan kita mengharapkan dari manusia karena semuanya datang dari Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mengharapkan sama manusia kecewa yang ada. Karena manusia hanya bisa janji ya kan. Cewek-cewek tuh suka dikasih janji kan sama yang cowok-cowok gitu kan. Ntar juga ketemu yang lain juga dia janji lagi begitu kan. Sama terus gitu kan. Siklusnya begitu terus. Tapi janganlah kita berharap sama manusia. Ketika kita sudah memberi, kita sudah memberi waktu, memberi kasih kita, memberi uang kita, stop sampai di situ. Semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi Bapak Ibu masalahnya, kita ini suka merasa tidak dikasihi ketika ada masalah datang. Bahkan ketika ada masalah datang kita ngerasa, oh Tuhan udah gak sayang lagi nih. Aku masa
udah pelayanan, udah melakukan segala sesuatunya, tapi Tuhan kasih aku masalah. Itulah Bapak Ibu, di masa-masa krusial itu mengapa kita harus mengaktifkan iman. Dan hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan telah mengasihi kita. Ibaratkan adalah sebuah botol atau sebuah gelas ini. Setiap hari Tuhan itu memberikan kasih-Nya. Seperti air gitu ya. Setiap hari kita dipelihara sama Tuhan. Kita disertai sama Tuhan. Kita punya pekerjaan. Kita punya keluarga. Kita punya rumah. Kita punya baju untuk dipakai. Itulah bentuk dari kasih Tuhan. Tapi ketika masalah datang kita ngerasain itu bocor. Padahal sebenarnya ini gak pernah bocor Bapak Ibu. Bahkan ketika air itu sudah menumpuk sampai ke atas, itu seharusnya akan meluap. Sehingga apa? Kita bisa memberkati orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Kadang-kadang itu hanya perasaan kita, asumsi kita aja. Kayaknya Tuhan udah gak ngasihi gue lagi deh. Kayaknya Tuhan udah jahat, udah tega sama kita. Padahal sebenarnya enggak, kasihnya selalu ada buat kita Bapak Ibu. Amin. Dan harusnya air itu meluap dan kita bisa mengasihi orang lain, memberkati orang lain, bantu orang lain. Amin Bapak Ibu. Pak Jokowi ada telepon? Ya. Tolong Pak Jokowi lagi khotbah dikit bentar ya. Gitu. Oke Bapak Ibu. Dan selama 2 bulan di rumah sakit itu ya. Kami keluarga itu merasakan kasih dari orang-orang sekitar. Bahkan dari orang-orang yang gak pernah kita ketemuin sebelumnya. Bahkan dari orang-orang yang antah berantah mungkin gitu ya. Rumahnya di mana tapi bisa datang bahkan dari luar kota gitu ya. Kenapa mereka bisa lakukan seperti itu? Karena taburan kasih yang papa saya sudah berikan dalam kehidupan mereka. Mungkin saya gak pernah tahu secara detail apa yang papa saya pernah berikan kepada mereka. Apakah perhatian, apakah ternyata hanya mendengarkan khotbah saja. Tapi saya percaya taburan kasih itu akan pada ujungnya akan ada tuaian. Amin. Yang menuai siapa? Ketika kita sudah tidak ada, keluarga kita Bapak Ibu. Sampai saat ini pun saya masih merasakan tuaian dari apa yang papa saya tabur saat dia masih ada. Dan itu Bapak Ibu akan dinikmati sampai anak cucu Bapak Ibu. Jadi setiap hari memilihlah untuk mengasihi. Amin. Memilihlah untuk mengampuni, memilihlah untuk memberikan yang terbaik. Karena prinsip papa saya ketika dia hidup adalah dia akan selalu memberikan yang terbaik dengan waktu yang dia punya untuk Tuhan, keluarga, gereja, dan jemaat. Jadi dalam kehidupannya saya yakin dia tidak akan pernah menyesal. Karena apa? Setiap harinya yang dia tanamkan adalah memberikan yang terbaik. Dan itu terbukti sampai saat ini. Jadi melo. Tadi pagi enggak. Oke Bapak Ibu, jangan ngapus-ngapus itu dong, nanti saya juga ikutan gitu kan. Nah hari ini Bapak Ibu, setelah kasih yang diberikan oleh orang-orang sekitar, itu gak berhenti di keluarga kami aja Bapak Ibu. Kami memperlihatkan kasih Kristus melalui hidup kami kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun di sana. Dari satpam, dari OB semuanya. Makanya kenapa kita kalau datang kayak selebriti gitu ya. Padahal kita biasa aja, kita cuma baik. Kita nanya kabar mereka, gerejanya di mana, kalau orang Kristen rumahnya di mana. Kan kayaknya tuh keluarga pasien ini kepo banget sih gitu kan. Padahal itu hanya membangun hubungan aja gitu. Karena kita 2 bulan bayangin Bapak Ibu, setiap hari saya dan mama saya itu dari jam pokoknya kita sampai di rumah sakit itu sekitar jam 11, pulang itu sekitar jam 7, jam 8. Kalau ada tamu yang jauh gitu ya, baru kita stay sampai malam karena nungguin gitu ya. Di awal 2 minggu pertama itu badan saya remuk banget Bapak Ibu. Sampai 2 tukang urut ya kan, itu baru lega gitu ya. Itu bener-bener hari-hari di mana bukan hari-hari yang menyenangkan gitu ya. Karena setiap harinya itu pasti kayak di roller coaster. Nanti baik, nanti buruk, nanti baik, nanti buruk. Itu selalu terjadi dalam kehidupan kami selama 2 bulan. Tapi keadaan apapun kita tetap memilih untuk mengasihi orang lain. Kita tetap memberi di dalam kesusahan, di dalam kesulitan. Kami tetap memberi kasih, kami tetap memberi kepada orang yang membutuhkan Bapak Ibu. So next, hari ini kita belajar bahwa kasih Kristus tidak tergantung situasi. Amin.
Kasih Kristus selalu baik buat kita, selalu ada buat kita. Di masa kita sedih, di masa kita baik, di masa kita buruk pun kasih Kristus tetap ada. Kadang-kadang kitanya aja yang ngerasa kayaknya nggak ada gitu kan. Dan dalam kesulitan kita tetap bisa menjadi berkat karena kasihnya mengalir dalam kita. Amin. Seperti wadah tadi, kasihnya tetap ada dan itu akan terus mengalir. Nah, ketika itu mengalir dan akhirnya membludak gitu ya, itu kita bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita dalam situasi kondisi apapun. Amin Bapak Ibu. Lalu sampai waktu itu pernah ya suster tuh bilang gini, ini makan apa ya keluarganya? Gak ada yang bercanda. Mereka tuh bilang gini, kok bisa ya keluarganya itu kuat-kuat katanya. Imannya udah iman tingkat dewa ya. Dia nggak tahu ada siapa di atas kan, ada Tuhan Yesus gitu kan, dewa banget, lebih dari dewa malahan gitu kan. Karena yang mereka lihat adalah sukacita, yang mereka lihat adalah yang bahkan ketika di operasi kedua papa saya itu, walaupun sudah dibilang bahwa resikonya itu sangat tinggi, kematian dan lain-lain, nggak bisa keluar dari meja operasi gitu ya. Yang kita lakukan adalah berdoa untuk dokter yang akan operasi. Udah tenang dok. Tuhan Yesus yang akan operasi, Tuhan Yesus yang akan menyertai, Tuhan Yesus yang akan membimbing. Dan itu benar terjadi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir gini ya, kita berdoa semua untuk kesembuhan. Tapi Bapak Ibu banyak hal yang kita nggak tahu yang terjadi ketika waktu-waktu itu Bapak Ibu. Dan rencana Tuhan tuh lebih besar dari apa yang kita pernah bayangkan. Jadi apapun yang kita doakan mungkin kemarin gitu ya, itu adalah benih, itu adalah taburan Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi Tuhan tetap baik, amin. Jadi kembali lagi, iman itu bukan tentang kesembuhan, kaya miskin jadi kaya. Tapi apapun yang terjadi Tuhan Yesus tetap baik. Itulah iman yang benar di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu, yang hal ketiga yaitu adalah legacy of righteousness. Katakan bersama-sama, legacy of righteousness. Artinya adalah warisan kebenaran. Warisan kebenaran. Hari ini kita akan agak baca agak panjang sedikit dan kita akan belajar dari 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 22. Saya minta untuk yang ganjil, yang pria, yang genap, yang wanita. Mari kita baca bersama-sama. Ayat ke-1, 3, 2, 1. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Umatnya oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya bukan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya dia tumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka.
Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai pada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita belajar Bapak Ibu, di saat itu Samuel itu sampai menyesal memilih Saul untuk menjadi raja. Karena apa? Perintah Tuhan apa? Perintah Tuhan adalah untuk memusnahkan semuanya, tidak ada yang disisakan. Orang-orang lembu-lembu apapun itu jangan disisakan. Lalu yang disisakan sama Saul apa? Raja dan lembu-lembu dan domba-domba yang terbaik. Untuk apa? Dipersembahkan. Apakah niat Saul salah? Tidak. Niatnya kan baik, mau mempersembahkan buat Tuhan. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Tidak. Artinya apa? Baik itu belum tentu benar Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan baik, tapi ketika caranya salah dan itu bukan kehendak Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa gak apa-apa, yang penting ke gereja, yang penting baik-baik aja, yang penting semuanya smooth gitu ya, semuanya terlihatnya kudus. Tapi di rumah pemarah, tapi omongannya kasar. Baik, betul baik. Sering ke gereja, betul pelayanan. Tapi yang dikeluarkan omongannya itu gak sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini kata baik itu sangat relatif Bapak Ibu Saudara. Baik buat saya belum tentu baik buat Kak Steven. Baik buat saya belum tentu baik buat Tante Liliana gitu kan. Baik buat Tante Lian belum tentu baik buat saya. Relatif, tergantung budaya, tergantung moralitas sosialnya, tergantung keadaan. Tapi kebenaran firman Tuhan itu mutlak, selalu benar. Amin Bapak Ibu. Sekarang banyak yang di plot twist, banyak yang dikompromikan gitu ya. Apa yang terlihat banyak
itu dianggap baik dan dianggap benar. Sekarang di media sosial semuanya kita LGBT gitu ya, tentang LGBT. Semuanya orang lakuin itu. Banyak itu kayak mereka sudah sangat terekspos. Dan kalau kita nggak bisa menjaga anak-anak Bapak Ibu, mereka pun akan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Maka dari itu peran orang tua dalam kehidupan media sosial anak-anak juga harus dilihat Bapak Ibu. Karena mereka pun setiap hari terekspos dengan sesuatu yang gak baik untuk mereka gitu. Dan padahal kita tahu Bapak Ibu bahwa LGBT itu tidak benar yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi sehingga poin saya bahwa kebenaran itu mutlak, kebenaran itu pasti Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan, coba cek apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang nggak boleh mengambil, mencuri gitu kan, ada tuh di news gitu, mencuri karena untuk makan. Baik, tapi caranya salah. Bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harusnya kalau ada niat itu ya bekerja gitu kan. Bekerja apa, membantu orang dan yang lainnya Bapak Ibu. So, legacy yang terakhir yaitu adalah legacy kebenaran. Dan itu yang akan membekali dan itu akan menjadi modal untuk generasi Bapak Ibu selanjutnya. Karena yang dituai, yang menuai itu adalah generasi Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu akan menuai di atas, di kekekalan, itu pasti. Tapi hidup kita bukan tentang diri kita sendiri saja Bapak Ibu. Tapi ada anak dan cucu dan walaupun saya belum punya anak juga ya gitu ya. Tapi itu saya yakin itu juga akan turun menurun dengan apa yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Jadi taburlah kebenaran, taburlah iman, taburlah benih itu. Taburlah kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Lalu saya juga pernah bertanya Bapak Ibu, kenapa ya papa saya tuh harus sakit itu 2 bulan gitu ya. Kenapa lama banget gitu perasaannya gitu kan. Tapi setelah kita bicara gitu ya di rumah, ternyata taburan itu harus ada sesuatu yang ditabur Bapak Ibu, amin. Taburan doa, taburan dana, taburan pengharapan, taburan iman, taburan kasih. Karena kita gak tahu rencana Tuhan yang ke depannya Bapak Ibu. Tapi tugas kita hanyalah menabur. Menabur kebaikan, menabur iman, menabur kebenaran. Itulah yang menjadi tugas kita Bapak Ibu. Saat kita hidup dan jangan pernah expect untuk something in return. Atau sesuatu kembali kepada kita. Biarlah itu urusan Tuhan. Yang kita lakukan adalah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, 2 terakhir sebelum itu adalah berbuat baik itu penting, amin. Tetapi melakukan yang benar di hadapan Tuhan jauh lebih berharga, amin. Karena kenapa? Karena kebenaran itu akan menjadikan modal untuk kita di dalam kekekalan itu Bapak Ibu. Modal untuk kita, afterlife kita seperti apa. Dan itu juga yang akan modal untuk generasi kita selanjutnya Bapak Ibu. Jadi lakukanlah yang benar, bukan hanya yang baik. Amin. Waktu itu sekitar, udah lama sekali ini, 10 tahun kayaknya, 10 tahun yang lalu. Papa itu dijadwal di sebuah gereja yang sangat besar. Yang kapasitas gerejanya itu ribuan di suatu kota gitu ya, bukan di Jakarta. Lalu gereja ini sebenarnya di hari yang sama, Papa itu sudah terjadwal di gereja yang kecil. Di gereja yang tidak memiliki hubungan baik dengan gereja yang besar ini. Gitu. Jadi, gereja yang besar menyuruh Papa untuk membatalkan jadwal yang sudah terjadwal di gereja kecil ini. Kalau tidak, semua jadwal yang ada di gereja besar ini akan di-cancel oleh gembalanya. Selama, ya semuanya sampai yang sudah terjadwal akan di cancel gitu. Tapi Papa memilih bahwa dia tetap untuk melayani gereja itu, gereja yang kecil itu. Karena dia menjaga integritasnya dia. Karena dia tahu pelayanan itu bukan untuk menyenangkan orang. Pelayanan itu datang dari Tuhan. Pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Jadi ketika kita kadang-kadang suka diperhadapkan dengan 2 opsi gitu ya. Kita harus memilih
yang pertama, kita harus memilih yang mendahului. Bukan karena yang satu lebih besar, yang satu lebih hebat. Tapi yang kita lihat adalah integritas kita. Paham maksudnya saya? Ya itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kebenaran itu. Bukan untuk menyenangkan gereja yang besar ini. Walaupun mungkin PK-nya lebih gede, fasilitasnya lebih banyak. Kalau di gereja itu, kalau nginep di suatu hotel, semuanya di cover oleh gereja itu. Tapi itu cuma sementara Bapak Ibu. Yang kebenarannya adalah dia mempertahankan jadwal di gereja kecil itu. Dan itu menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Bahwa kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kebenaran itu. Amin Bapak Ibu. Terakhir, saya akan tutup di sini. Bahwa hidup kita yang singkat ini adalah kesempatan untuk menanam benih iman, kasih, dan kebenaran yang akan berbuah kekal. Amin. Bukan hanya saat ini aja Bapak Ibu, tapi kekal sampai nanti kita dipanggil sama Tuhan. Lihat apa yang kita tabur hari ini. Benih apa yang kita tabur? Apakah benih kemarahan, kekecewaan, benih kemarahan dalam hati kita? Coba kita lihat hari ini, kita cross check dalam hati kita, dalam apapun yang kita lakukan. 3 hal ini Bapak Ibu yang ini bisa menjadi rema, bisa menjadi bekal untuk kita semua. Dan ini semua adalah teladan dari yang Papa saya ajarkan. Dan hari ini saya rindu semuanya untuk kita bisa menabur benih ini. Amin. Lalu hidup bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita berikan dan tinggalkan untuk kemuliaan Tuhan. Memang betul kita harus mencari nafkah, kita harus memberikan kenyamanan kepada keluarga kita, kita harus mencukupi, tapi bukan itu fokusnya, amin. Fokusnya adalah apa yang kita berikan dan apa yang kita tinggalkan nantinya. Karena walaupun mungkin ada teman-teman di sini yang masih muda berkata bahwa Kak masih muda Kak, nggak, kayaknya masih sehat nih Kak, bisa deh Kak kayak 40 tahun lagi deh gitu kan. Tapi teman-teman, Papa saya adalah bukti bahwa dia adalah orang yang sehat. Dia adalah orang yang bugar. Dia nge-gym seminggu 3 kali. Tapi kita gak ada yang pernah tahu the mystery of death. The mystery akan kematian itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masih muda, masih enak, masih itu. Masih bisa gitu. Kita harus terus tiap hari itu bersiap-siap teman-teman semua. Dan kita harus mengejar kebenaran itu. Pesan aku untuk anak-anak yang muda gitu ya. Kadang-kadang kita dalam satu circle, dalam satu pergaulan, kita ngerasa bahwa kita dijauhi sama teman-teman kita karena kita melakukan kebenaran. Yang satu, teman-teman ini pada ngerokok dan mungkin hal-hal yang gak baik. Akhirnya kita menghindar. Dan perkataan mereka pasti lo sok suci banget sih. Lo belagu banget sih. Tapi teman-teman, ketika kita mengejar kebenaran itu, itulah yang membekali hidup kita. Amin. So jangan takut untuk gak punya teman, jangan takut gak punya circle, jangan takut teman-teman. Karena kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang mencari kebenaran juga. So carilah orang-orang itu. Kalau kalian mungkin berkata, Kak dicarinya di mana ya? Coba ke DRP dan ke DOT gitu ya. Ada pesan sponsor sedikit gitu ya. Ke DRP kan dan DOT. DRP itu ibadahnya 2:30, DOT itu jam 12 siang. Bagi yang berumur teens 12 sampai 18 tahun dan 19 sampai 25 tahun ada di youth. Carilah orang-orang yang sefrekuensi dengan kalian dan mencari kebenaran. Sehingga apa? Kita nggak akan ngerasa sendirian untuk kita menjalani firman Tuhan. Amin teman-teman. Karena Tuhan semua yang menguatkan kita, menguatkan untuk kita melakukan kebenaran. Kita dikuatkan. Jangan kita ngerasa Tuhan meninggalkan kita, nggak mengasihi kita. Kasihnya tuh setiap hari kok buat kita. Air itu terus mengalir buat kita. Sehingga itu yang harus kita lakukan dan kita memberkati banyak orang. Amin. Aku undang teman-teman pemusik untuk bangkit untuk ke atas dan ibu bapak ibu untuk kita semua bangkit berdiri. Bapak ibu kembali lagi kita nggak bisa memilih seberapa lama kita hidup. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Hidup kita tuh cuma anugerah. Makanya hari ini kita ini sedang menikmati anugerah dari Tuhan. Dan kalau Tuhan udah kasih kita anugerah, jangan kita sia-siakan. Kembali lagi bahwa hidup ini bukan untuk kita sendiri Bapak Ibu. Bukan hanya untuk memperkaya diri, membuat diri kita selalu nyaman terus. Tapi
hidup kita ini untuk orang lain. Hidup kita ini untuk orang di sekitar kita. Mungkin keluarga kita, mungkin tetangga, teman kantor, teman kuliah, apapun itu. Hidup kita tuh untuk mereka. Ketika kita berpikir hidup kita cuma untuk diri sendiri, it's so cetek. Apa tuh bahasa Inggrisnya? Cetek gitu ya. Itu sangat-sangat cetek Bapak Ibu. Kita akan merasa capek terus akhirnya. Kalau ngerasa diri kita terus yang harus dipenuhi. Kalau orang gak baik sama gue akan kecewa. Kalau orang gak hargain gue akan kecewa. Kalau orang gak komplimen gue akan kecewa. Jadi fokusnya diri sendiri. Tapi ketika kita udah tahu apa fokus kita untuk memberkati orang lain, hidup kita untuk orang lain. Hal-hal itu hal-hal receh Bapak Ibu Saudara. Hal-hal itu dipuji orang, dikasih penghargaan, dibilang terima kasih. Itu bukan apa-apa. Karena kita tahu semuanya datang dari Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam kuliah, semua anugerah yang Tuhan kasih, biarlah itu kita tahu hari ini bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita pujikan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan, semakin hari semakin Bapa di surga Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hidup kami Tuhan Yesus adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa melayani, kami bisa ada hari ini Tuhan Yesus, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami gak mau menyia-nyiakan hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, hari ini sampai ke depannya Tuhan, biar yang kami lakukan adalah taburan benih iman, kasih, dan kebenaran Tuhan Yesus. Yang kita lakukan, yang kami lakukan Tuhan Yesus, bukan untuk diri kami saja Tuhan, tapi untuk generasi berikutnya Tuhan Yesus, untuk anak, untuk cucu, untuk semuanya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami tabur hari ini Tuhan Yesus akan kami tuai kelak Tuhan Yesus. Kami akan tuai dan anak cucu akan menikmati semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang akan menyanggupkan setiap kami Tuhan. Tuhan, biar dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, ketika kami mulai keluar dari track-Mu Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kembali lagi kepada Engkau, untuk kembalikan kami, untuk mengaktifkan iman kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, di kedepan hari Tuhan Yesus bukan hari-hari yang gampang, hari-hari yang baik-baik saja Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu siapa yang kami punya. Kami tahu siapa yang akan menyertai kami. Sehingga itu menjadi kekuatan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau akan memberkati Tuhan setiap ERC family yang hadir hari ini Tuhan Yesus. Kau yang menjawab setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau yang memberikan kekuatan ketika masalah itu datang Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan Yesus, yang kami lihat hanyalah kebenaran firman Tuhan, bukan fakta yang terjadi hari-hari ini Tuhan Yesus. Berikan kami terus kekuatan untuk terus berpengharapan, beriman kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena sekali Yesus, tetaplah Yesus yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan mengakhiri ibadah hari ini. Biar kiranya Engkau yang menyertai setiap ERC family untuk dari hari ini sampai minggu-minggu berikutnya Tuhan Yesus. Kau yang sertai, Kau yang berkati setiap pekerjaan, kesehatan, keluarga, proyek-proyek yang baru yang Tuhan akan berikan Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus, pintu-pintu mujizat-Mu Tuhan yang sudah Engkau siapkan di depan harinya Tuhan Yesus. Mari saudara yang terkasih, angkat kedua tangan kita, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan yang akan menyertai mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, yang mendapati kita tetap setia sampai akhir. Yang percaya 3 kali kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.